Yang menarik dari penelitian itu juga adalah bahwa selain mempunyai sisi positif, uang juga, banyak harta juga ternyata mempunyai sisi negatif. Di antaranya, kebanyakan orang-orang yang kaya, yang punya banyak harta, itu tingkat kepekaan terhadap emosi-emosi kecil-kecil dalam kehidupan sehari-hari itu nampaknya sudah tidak terlalu terasakan. Mengapa demikian? Karna kebanyakan orang kaya, orang punya banyak materi itu rata-rata orangnya sibuk ke sana dan ke sini. Ketika kita berjalan-jalan dan melewati sebuah rumah mewah, ada mobil parkir di dalamnya, mungkin kita mengatakan, wow, alangkah bahagianya orang-orang di dalam rumah ini. Ada mobilnya, rumahnya mewah, pasti banyak materinya. Nah, tapi sadarkah kita bahwa itu sesungguhnya adalah penilaian sementara? Karena sesungguhnya tingkat kebahagiaan seseorang itu bukan ditentukan oleh banyak materinya, itu adalah hal yang sangat umum, tetapi yang menentukan kebahagiaan seseorang itu adalah apa yang berasal dari dalam hatinya. Bagaimana dia bersyukur, bagaimana dia mensyukuri apa yang ada padanya, itulah yang justru menentukan tingkat kebahagiaan. Tapi patut diakui juga bahwa uang itu dapat menambah tingkat kebahagiaan. Saya ulang. Menambah tingkat kebahagiaan, dalam tanda petik ya, menambah tingkat kebahagiaan. Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris pada tahun 2001 menunjukkan bahwa orang yang tiba-tiba mempunyai banyak harta, misalnya dia menang lotre, maka uang yang dia peroleh tersebut dapat meningkatkan tingkat kebahagiaannya. Artinya dia lebih berbahagia daripada sebelumnya. Tetapi kita juga paham bahwa dalam hal ini berarti orang itu sudah mempunyai kebahagiaan. Tetapi dengan hadirnya uang tambahan itu, maka dia menjadi lebih bahagia. Yang menarik dari penelitian itu juga adalah bahwa selain mempunyai sisi positif, uang juga, banyak harta juga ternyata mempunyai sisi negatif. Di antaranya, kebanyakan orang-orang yang kaya, yang punya banyak harta, itu tingkat kepekaan terhadap emosi-emosi kecil-kecil dalam kehidupan sehari-hari itu nampaknya sudah tidak terlalu terasakan. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang kaya, orang punya banyak materi itu rata-rata orangnya sibuk ke sana dan ke sini. Lalu kebahagiaan apa yang dapat diberikan oleh uang kepada kita? Dengan uang kita bisa makan makanan favorit kita, dengan uang kita bisa pergi berlibur ke tempat-tempat yang kita sukai, dan seperti yang ada di dalam gambar, memberi uang dapat membuat kita lebih bahagia. Saya ulang, lebih bahagia. Misalnya ketika Anda sedang berjalan dan Anda melihat pengemis, lalu Anda mengambil uang dari saku, diberikanlah kepada pengemis, pemberian itu membuat Anda menjadi lebih bahagia. Kenapa bahagia? Karena Anda berhasil membantu orang lain. Nah, itu adalah salah satu efek bahagia yang ditimbulkan oleh uang yang kita miliki, yang kita berikan kepada orang lain. Tapi patut juga dicatat bahwa bahagia itu adalah sifatnya permanen. Maksudnya begini, permanen artinya tidak berarti bahwa dia statis, tetapi kadang-kadang dia juga turun naik. Tetapi bahagia yang sejati itu adalah kumpulan dari kebahagiaan kecil-kecil yang semakin bertambah setiap hari, sehingga kita secara permanen dalam arti tanda petik menjadi bahagia. Jadi bahagia itu sebenarnya tidak dapat datang dengan secara tiba-tiba. Kalau tahu misalnya Anda menang lotre dan tiba-tiba Anda menjadi orang kaya dan Anda lompat-lompat bergembira ria, itu belum dapat disamakan dengan bahagia. Bisa jadi itu adalah luapan kegembiraan sesaat. Dan selanjutnya, tidak dapat dijamin bahwa uang itu masih akan memberikan kebahagiaan bagi Anda. Dapatkah kita bahagia tanpa uang? Atau dapatkah kita bahagia dalam hidup keterbatasan, dalam kehidupan yang materi yang serba terbatas? Jawabannya, ya. Sangat dapat. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan sehingga kita bisa berbahagia tanpa punya banyak uang. Yang pertama yang harus disadari bahwa uang itu adalah sarana dan bukan tujuan. Tetapi celakanya di dalam kehidupan ini kadang-kadang banyak orang menjadikan uang sebagai tujuan. Maka ketika melihat orang banyak hartanya, banyak uangnya, langsung dikatakan bahwa orang itu bahagia. Tetapi kan itu belum tentu. Karena bahagia itu tidak ditentukan oleh banyaknya uang. Nah,
Apa yang jadi masalah ketika kita menjadikan uang sebagai tujuan? Segala-galanya uang, segala-galanya demi uang. Anda bisa melakukan apa saja demi uang, termasuk mengorbankan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Patut kita sadari bahwa uang itu adalah sarana. Untuk mendapat kebahagiaan salah satunya adalah dengan mempunyai uang. Tetapi uang di dalam gambar itu dapat kita gantikan dengan barang-barang yang lain, misalnya dengan makanan atau tempat-tempat berlibur dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita melihat bahagia itu dari sudut pandang yang berbeda. Mulai sekarang, ubah sudut pandang Anda. Berhentilah mengeluh ketika tidak punya uang. Ubah cara berpikir Anda bahwa hidup kita tidak ditentukan semata-mata oleh uang. Lihatlah di sekitar kita. Sadari bahwa semua itu sifatnya sementara. Maka ketika saya berusaha keras untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, pertanyaannya adalah sesungguhnya itu untuk apa? Bahagia yang sesungguhnya adalah bagaimana cara kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Bahagia yang sesungguhnya adalah bagaimana cara kita mengungkapkan perasaan yang ada dalam kita. Bahagia yang sesungguhnya adalah bagaimana kita merespon setiap apapun yang terjadi di depan kita. Tergantung kepada kita. Bagaimana kita merespon secara positif dan tidak secara negatif. Sekarang mari kita belajar tentang hidup yang hemat. Apa yang dimaksud dengan hidup hemat? Hidup yang hemat tidak sama dengan pelit. Hidup yang hemat itu adalah makan secukupnya dan belanja secukupnya. Sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Sebagai contoh, mari kita perhatikan gambar yang ada di depan. Ayam panggang melawan tahu goreng. Pertanyaannya, untuk apa kita makan? Apa tujuannya kita makan? Tujuan yang pertama kenyang. Tujuan yang kedua adalah sehat. Apabila saya makan tahu, dapatkah saya menjadi sehat? Dapat. Apabila saya makan ayam, dapatkah saya kenyang? Dapat. Berarti, fungsi ayam yang ada di dalam gambar itu dapat digantikan oleh tahu dan tempe. Artinya, supaya kita bisa berbahagia, hiduplah yang hemat. Kalau Anda hanya bisa membeli tahu, ya belilah tahu. Tidak perlu membeli ayam goreng, ayam panggang, dan seterusnya. Karena tahu pada akhirnya, tujuan akhirnya adalah sama, kenyang dan sehat. Ini yang penting. Bersyukurlah terhadap apapun yang kita punya. Orang yang bahagia ditentukan oleh rasa bersyukurnya. Semakin banyak yang kita syukuri, semakin tinggi tingkat kebahagiaan kita. Semakin kurang kita bersyukur, semakin rendah tingkat kehidupan kita, semakin rendah tingkat kebahagiaan kita. Maka dari itu, apapun yang kita miliki, syukuri. Sedikit yang kita miliki, syukuri. Banyak rezeki yang kita dapat, syukuri. Nah, inilah poin-poinnya. Untuk bisa mendapat hidup bahagia, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana hubungan antara banyak harta, banyak uang dengan bahagia. Yang harus kita catat adalah banyaknya harta, banyaknya materi yang kita miliki tidak dapat menentukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita adalah ditentukan oleh rasa yang ada di dalam hati kita sendiri, bagaimana kita mensyukuri apa yang ada pada kita. Tapi, patut juga diakui bahwa uang bisa membuat kita lebih bahagia. Lebih bahagia. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita hidup bahagia tanpa banyak materi, tanpa banyak uang? Bisa. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadari bahwa uang itu hanyalah sarana. Uang itu bukanlah tujuan akhir dari sebuah perjuangan kita. Yang kedua, mari kita melihat bahagia itu dari berbagai sudut pandang. Jangan mengeluh kalau Anda tidak punya uang. Lihatlah kehidupan ini dari sisi yang lain. Sadarilah bahwa hidup ini hanya sementara. Guna apa saya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, materi sebanyak-banyaknya? Yang ketiga, belajarlah hidup hemat, hidup seadanya. Ukurlah baju kita di badan kita sendiri. Artinya, jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki pada saat ini. Banyak sedikit syukuri. Itu kuncinya. Nah, sekarang sudah sangat jelas bahwa hidup tanpa memiliki kelimpahan materi itu bisa.
Tapi bisanya itu tergantung kepada Anda. Bagaimana pola pikir Anda dan bagaimana sikap Anda terhadap materi yang Anda miliki. Salam sukses dan salam sehat untuk Anda.